Apa kabar? Luar biasa. Tentunya adik-adik sehat semua ya. Baiklah, kita akan memulai ibadah untuk memuji nama Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik mari kita bernyanyi Kalau Kau Suka Hati. Pakai gaya ya, kita ikutin gerak dan lagunya. Yuk. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Adik-adik, mari kita sambut dengan Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku. Ku dapat di hatiku mutiara yang bermain. Tuhan Yesus kawan karib takkan lagi tercerai. Adik-adik, mari kita berdoa yang akan dibawakan oleh adik LG. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah sekolah minggu, berkati kami dari awal, pertengahan, sampai selesai. Berkati kami juga supaya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 133 yang akan dibacakan oleh adik Orlen. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun.
Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita sambut dengan Kidung Ceria 59. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah, di mana Tuhan boleh kumpulkan kami kembali anak-anak-Mu, untuk kembali berbakti, memuji, serta memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan membaca firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, agar kami anak-anak-Mu dapat duduk dengan baik dan mendengarkan cerita dari Injil dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita siapkan Alkitab, semuanya ya. Siapkan Alkitab kita pada pagi hari ini, dan pembacaan firman Tuhan terdapat dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Yes, istimewa. Nah adik-adik, di pagi hari ini kita sudah membacakan firman Tuhan yang terdapat dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6, yaitu kelahiran Raja Damai. Adik-adik, sebelum bercerita, Ci mau bertanya nih dengan adik-adik, siapakah adik-adik yang di rumahnya sudah memasang pohon Natal? Wah, semua ya sudah memasang pohon Natal. Nah, kemudian Ci mau bertanya lagi nih, apakah pohon Natalnya sudah dipasang mainan dan juga lampu-lampu yang sangat indah?
Wah, semuanya sudah ya. Pasti pohon Natalnya sudah sangat indah-indah ya. Adik-adik, sekarang sih mau tanya lagi nih. Adik-adik tahu nggak kenapa sih pohon Natal itu digunakan pohon cemara? Siapa yang tahu? Nah, kenapa adik-adik digunakan pohon cemara? Karena pohon cemara itu melambangkan hidup kekal. Dan pohon cemara itu adalah pohon yang sangat kuat, yang dapat bertahan hidup lebih lama di segala musim. Musim panas, musim hujan, musim kemarau, musim semi kalau di luar negeri, bahkan musim salju loh adik-adik. Adik-adik tahu kan, kalau musim salju pasti semuanya tanaman pada mati karena turun es. Ya adik-adik ya, tapi yang tetap bertahan hanyalah pohon cemara. Oleh karena itu, pohon cemara juga melambangkan pengharapan di segala musim kehidupan. Karena sangat kuat dan sangat kokoh ya adik-adik. Nah, sekarang Ci mau bertanya lagi. Siapakah di antara adik-adik yang di sekolah atau di rumah mempunyai sahabat atau teman karib? Pasti semuanya punya. Ya. Nah, Ci mau tanya lagi. Adik-adik pernah nggak dengan sahabatnya atau dengan teman karibnya itu bertengkar atau ya berkelahi? Siapa yang pernah? Oh, ada ya. Pasti bertengkarnya masalah yang tidak penting. Misalnya pada saat adik-adik sedang bermain sepak bola. Pasti tidak ada yang mau mengalah. Ya adik-adik ya. Nah, bagi adik-adik yang wanita, pada saat sedang bermain boneka atau bermain-main yang lainnya, kalau ada temannya yang pinjam mainannya atau bonekanya, pasti banyak yang tidak mau memberi. Ya, tidak mau memberi kepada temannya. Dia tetap ingin bermain dengan mainannya atau dengan bonekanya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Kristus yang baik, ya, kita jangan membuat keributan. Ya, adik-adik, jangan kita bertengkar walaupun dengan teman kita atau adik kakak kita ataupun dengan siapa saja. Ya, adik-adik. Nah, oleh karena itu, kita harus saling mengalah, ya. Nah, karena kalau kita mengalah, itu menandakan bahwa itu adalah kemenangan adik-adik. Jadi tidak terjadi pertengkaran, ya. Nah, dari kata-kata kemenangan itu, pada hari ini Nabi Yesaya ingin menyampaikan sabda Tuhan kepada kita. Dalam pembacaan Alkitab di pagi hari ini, firman Tuhan bersabda bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus telah lama dinubuatkan, bahkan telah lama diberitakan sejak zaman Nabi Yesaya. Jadi adik-adik, sejak zaman Nabi Yesaya, Tuhan Allah telah menubuatkan kepada seluruh umat Tuhan bahwa akan lahir Raja Damai, Raja Pembawa Damai. Ya, adik-adik, di dalam pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan, pengharapan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya, yang kehadirannya memberi keyakinan bahwa Ia hadir sebagai pembawa damai dan juru selamat. Dan Yesus datang sebagai raja, yaitu sebagai raja pembawa damai. Nah, adik-adik, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, kita juga turut menghadirkan kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya adik-adik? Sebagai adik-adik atau anak-anak yang membawa damai di
dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Ya, benar adik-adik. Kita hidup sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan, yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Kita selalu menjalankan hidup dengan baik, ya adik-adik ya. Misalnya, adik-adik harus baik dan mengasihi semua orang, ya, mama, papa, adik, kakak, dan saudara-saudara kita yang kita kasihi. Nah, adik-adik juga menjadi pembawa berkat dimanapun adik-adik berada. Selalu kita menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita berada. Nah, kita turut juga menghadirkan damai sejahtera Allah. Ya adik-adik ya, kita menjadi pembawa damai dan pembawa damai sejahtera Allah dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, Enci mau tanya, siapakah adik-adik yang mau menjadi pembawa damai sejahtera Allah? Angkat tangannya. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama berkata, aku mau menjadi pembawa damai. Ayo kita katakan bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Aku mau menjadi pembawa damai. Nah, adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyongsong hari Natal. Adik-adik, untuk aktivitas kita akan membuat hiasan Natal. Hiasan Natalnya apa? Nanti Enci Ungku akan info lebih lanjut di grup orang tua ya. Dan untuk bahan-bahan dan tutorial pembuatan hiasan Natalnya akan diinfo lebih lanjut juga di grup orang tua. Adik-adik tunggu ya info lebih lanjutnya. Sekian aktivitas kita. Adik, mari kita merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kidung Ceria 62. Hai dunia, gembiralah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam ibadah IHMPA untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, berkatilah seluruh adik-adik yang hadir pada saat ini. Berikanlah kesehatan yang baik agar bisa kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakitnya. Jika karena malas, mari Tuhan ketuklah hati mereka agar mau datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, berkatilah Encik dan Engku yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu. Berilah kesehatan pada Encik dan Engku, agar senantiasa sehat selalu serta setia dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang menempuh pendidikan di sekolah. Berikanlah mereka hikmat, kepandaian, kepintaran, serta kerajinan dalam mengikuti sekolah. Berkati adik-adik agar mereka dapat sukacita dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami agar menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
Jauhkanlah negara kami dari virus COVID-19. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga para pemimpin kami mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Presiden, Wakil Presiden, serta para jajarannya dalam memimpin negara Indonesia yang tercinta, agar menjadi negara sejahtera dan selalu Tuhan berkati. Tuhan Yesus, kami mendoakan para pemimpin gereja kami agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah juga gereja-gereja di Indonesia, khususnya gereja kami, GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah pendeta kami, Pendeta Marlen Yosef di dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga terkasih. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami kesehatan, panjang umur, serta sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengar dan sambut doa ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Malaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita bersama-sama mendoakan persembahan. Persembahan kami kuberi kepadamu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik silakan duduk. Warta PA Minggu 18 Desember 2022. Warta PA yang pertama, ibadah kelas AK1 secara online via Zoom atau YouTube, dan untuk AK2 offline di gereja. Warta PA yang kedua, latihan paduan suara Pelkat PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Cines yang mau mendaftar silakan menghubungi Civiv ya adik-adik. Warta PA yang ketiga, permintaan nilai agama untuk anak. Sesuai kesepakatan dengan Komteol, poin penilaian yang dilakukan antara lain: pertama, kehadiran anak layan di IHMPA 50% yang dapat dilihat dari frekuensi pengumpulan aktivitas. Kedua, hasil evaluasi dan aktivitas setiap minggunya dinilai oleh pelayan. Ketiga, keterlibatan anak layan di tiap kegiatan yang dilaksanakan Pelkat PA selain paduan suara. Yang keempat, keaktifan dalam paduan suara. Kemudian warta PA yang terakhir, terima kasih untuk adik Orlen dan adik Elgi yang sudah bertugas.
Demikian Warta PA. Terima kasih. Adik, sekarang kita akan akhiri ibadah pada minggu pagi hari ini. Mari kita nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 83. Karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia, menebus manusia. Adik-adik, Enci undang semuanya untuk berdiri. Kita akan berdoa penutup dan menerima berkat. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan boleh beserta dengan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, beri kami semua kekuatan, kesehatan yang baik, dan damai serta sukacita di dalam kehidupan kami. Berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai adik-adik, mama papa, kakak adik, enci engku, dan orang-orang yang dikasihi. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita saat teduh ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat menyongsong hari Natal.